Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila mana kami lihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, nilai hidup manusia. Hari ini Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini adalah penghargaan tertinggi yang pantas diberi kepada manusia. Apa yang kita perbuat terhadap sesama manusia itu, kita perbuat terhadap Allah. Betapa luar biasa pernyataan Yesus ini. Teks ini bukan sekedar perumpamaan, tetapi betul-betul pelukisan tentang penghakiman terakhir. Kriteria penghakiman terakhir itu jelas. Apa yang kita perbuat kepada sesama kita, yakni mereka yang paling hina ini, kita melakukannya terhadap Allah. Mereka yang hina adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan dan uluran tangan, siapapun dia, tak peduli mereka itu pengungsi atau kaum gelandangan, yatim piatu atau pengemis, mereka yang tertindas atau terlilit secara sosial ekonomis.
betapa penting nilai manusia di mata Yesus. Baginya sikap kita terhadap Allah tidak bisa dilepaskan dari sikap kita terhadap sesama. Itu malah hampir tak bisa dibedakan, karena yang kita perbuat terhadap sesama yang paling hina, kita perbuat juga bagi Allah. Maka penghargaan dan cinta akan manusia merupakan penghargaan dan cinta terhadap Allah. Sebaliknya, pelecehan, pemerasan, ketidakadilan terhadap sesama adalah hal sama yang ditujukan kepada Allah. Bagaimanapun, kita manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita semua layak mendapat penghargaan yang sebanding dengan rupa mereka sebagai gambar Allah itu. Saudara terkasih, sadarkah akan sikap kita terhadap orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan dan pertolongan? Mereka itu barangkali bukan orang gelandangan atau pengungsi. Mereka barangkali ada di sekitar kita, bahkan di rumah kita. Entah anggota keluarga kita, bahkan pembantu rumah tangga kita. Ingatlah selalu akan nilai tinggi seorang pribadi manusia, sebagaimana yang dikatakan Yesus itu. Tanamkanlah dalam hati kita bahwa mereka itu berharga dan bernilai, bukan semata bagi diri kita, tetapi bagi Allah. Dengan demikian, diharapkan agar kita mempunyai pandangan yang positif dan baik terhadap sesama kita, sehingga dalam banyak saat di mana kita mampu melakukannya, kita akan melakukannya demi menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, karena kita memang melakukannya untuk Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.